Mana ini kau pun pandai. Kita hanya cuma bahasa itu aja yang bisa bentuk barang itu. Bentuk angkat kembali. Satu tungku tiga patu itu toleransi beragama itu sudah dari sejak leluhur-leluhur kita. Bukan baru kita sekarang ini yang kita buat. Kita anak-anak ini hanya melanjutkan dari orang tua-tua yang punya langkah tadi yang kita melanjutkan. Nah. Kami umat dari stasi Santo Yosef Edward Pasir Putih bersama dengan saudara-saudari kami muslimin di Kampung Pasir Putih, kami berharap semoga apa yang kami perbuat hari ini mungkin menjadi satu jalan untuk membuka teman-teman di luar untuk melihat bahwa Pasir Putih inilah kami punya kehidupan, bahwa toleransi itu perlu kami junjung tinggi. Oke, jumpa lagi dengan Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak. Pada hari ini kami berkesempatan meliput kerja bakti dalam rangka pembangunan Gereja Katolik Santo Edwardus Kampung Pasir Putih. Ini adalah salah satu bentuk dari aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini kita pelajari, dan kebetulan juga hari ini adalah hari lahir Pancasila, 1 Juni tepatnya. Untuk itu pada saat ini kami bersama dengan orang tua terkasih kami, Bapak Edwardus Komber, dan juga Bapak Haji Imam Masjid Al-Mutakim Kampung Pasir Putih, Bapak Haji Arobi Romalolas. Pertama kita ke Bapak Edo dulu. Saya panggil Bapak Edo ya. Iya. Bapak Edo, jumpa lagi ya Bapak Edo ya. Walaupun saya sudah sering berkunjung, tapi hari ini untuk mau kita cerita-cerita terkait dengan Gereja Katolik Edwardus di Kampung Pasir Putih. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri sedikit biar yang nonton juga nanti lebih mengenal Bapak. Iya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Gitu. Nama saya Edwardus Komber Tonggo. Edwardus Komber Tonggo. Dan selama hidup saya, sesudah kita pindah dari Kampung Sukartiumin ke Pasir Putih, tidak salah, tahun 50. Itu kita sudah mengungsi ke Pasir Putih dari Sukartiumin. Langsung dengan memindahkan Gereja Katolik pertama dari Sukartiumin sama-sama dengan umat pindah ke Kampung Pasir Putih. Kemudian bapak mereka dorang semua sudah menjalin hubungan hidup keluarga itu dengan bapak dorang yang mendahului tempat ini, Pasir Putih ini sudah mulai ada kita mulai atur hidup itu secara kerukunan dengan kerukunan keluarga, dengan langsung dengan hidup bertoleransi mengenai kita punya agama antara basudara dengan basudara. Itu dari waktu itu sudah mulai jalin hubungan itu sudah. Dari situ tinggal seterusnya sampai sudah di sana di bagian basudara dorang sudah ada masjid, itu sudah ada memang yang kami pindah dari Sukartiumin itu. Tinggal sampai kita dari Sukartiumin pindah datang, terus mulai dengan rencanakan membangun
gedung gereja Katolik lagi. Di situ juga ada pertemuan besar waktu itu. Pertemuan besar di paroki Sungai Gewirve ini waktu itu. Itu mereka orang tua semua dari bagian gunung sana, dari Mamur sampai di Koama itu, dorang kumpul di waktu Paskah waktu itu. Dorang adakan musyawarah untuk mau bangun gereja-gereja di setiap kampung ini. Jadi dorang mulai adakan pembagian di situ. Jadi bagian Kokas yang bagian gunung sana, mereka bentuk dorong punya badan-badan pengurus di situ. Dengan di bagian sini bapak dorang yang sudah ini dorang mulai bentuk dorong punya satu tim sudah, itu bentuk satu tim untuk membangun gedung ini. Nah, sesudah itu baru bapak dorang di sini rencanakan untuk membangun rumah, bangun gedung ini sudah. Waktu itu sudah mulai bapak dorang mulai usahakan datangkan tukang. Tapi yang disponsori untuk gedung ini itu yang sponsor itu Bapak Nuhuyana. Oke. Bapak Nuhuyana. William Nuhuyana. Bapak William Nuhuyana nih yang sponsor untuk bangun gedung yang ada ini. Oh, ini berarti ini gereja pertama nih. Gereja pertama. Siap. Berarti Bapak langsung jadi tua agama waktu itu ya? Saya sudah diangkat jadi tua agama. Saya dapat besuloi dari Uskup ini, Pandipen. Petrus Pandipen. Siap. Itu tahun 62. Berarti ini kenapa sampai harus bangun gereja baru lagi? Apakah pertambahan umat atau memang sudah? Nah, itu kalau mau bangun gereja baru ini, karena itu ada semangat dari umat. Dari umat. Jadi orang lihat perkembangan. Kenapa sampai di sana sini sudah ada mulai ganti orang tua bekas tangan. Toh akhirnya umat semua kita ada duduk. Waktu itu kita orang ada duduk musyawarah untuk membentuk yang ada ini. Itu sudah ada bentuk satu kesepakatan di situ. Itu. Jadi langsung Bapak sendiri yang pimpin waktu itu. Oh, siap. Dengan almarhum Dewan itu saya sudah ganti dengan Dewan Stasi itu Kristianus Wagap. Itu orang dua yang pimpin umat di sini untuk mau adakan bangun gereja baru ini. Oh, siap. Jadi begitu. Terus waktu kita pimpin kesepakatan umat, mereka semua terima bahwa kita minta supaya kalau almarhum ini kita orang tua minta supaya apakah mau rehab, tapi umat menyetujui bahwa kita harus bangun baru. Disitulah kita langsung bentuk dia punya panitia semua itu lengkap. Kita adakan kesepakatan bersama dengan umat bahwa kita mau bangun baru. Oke, siap. Bapak Haji, dalam hal pembangunan kan tadi kita lihat dari saudara Muslim juga banyak, terutama mama turut ambil peran untuk memasak, terus yang bapak anak-anak semua baku bantu untuk pengecoran. Bapak bisa cerita sedikit terkait dengan kehidupan toleransi. Jadi Bapak sekaligus perkenalkan diri ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya atas nama Haji Arubiul Malolas, Imam Masjid Al-Mutakin sekaligus mewakili kaum muslimin Kampung Pasir Putih. Dalam hal ini tadi dari moderator tanyakan kepada tentang ketemu punya toleransi. Pada wadahnya itu Hokfak ini satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu itu toleransi beragama itu sudah dari sejak leluhur kita, bukan baru kita sekarang ini yang kita buat. Kita anak-anak ini hanya melanjutkan dari orang tua yang punya langkah tadi yang kita melanjutkan.
Nah, kemudian untuk dalam pekerjaan seperti ini, seperti kemarin kami membangun masjid di bawah yang ada ini, kelihatan ini. Itu kalau saya mau bilang itu pengecoran juga, cor 2 lantai itu. Itu dari saya punya saudara-saudara Katolik, Protestan. Itu kalau saya mau bilang mungkin 80% yang dorang yang memimpin kerja di sana. Luar biasa. Sebaliknya, sekarang yang saya lihat di sini, mungkin 70-80% lagi kami dari Muslim, termasuk saya sendiri yang pimpin untuk anak-anak ini dari Muslim untuk naik kerja ini. Siap. Nah, kira-kira begitu Bapak. Siap. Karena wadah kita Fak adalah satu tungku 3 batu, toleransi ini sudah dari leluhur kita. Oleh karena itu kami anak-anak tetap melanjutkan dari leluhur orang tua kami yang sudah merintis ini, kami tetap mempertahankan. Siap. Begitu kira-kira. Terima kasih. Jadi Singkat saja. sahabat Komsus dimanapun berada, ini salah satu bentuk toleransi, kehidupan toleransi yang luar biasa yang dibangun di Kampung Pasir Putih. Bersama kami juga ada saudara terkasih ini, ketua Dewan Stasi Santo Edward Pasir Putih. Santo Edward Pasir Putih ya. Coba ketua Dewan Stasi perkenalkan nama biar sahabat Komsus di mana saja bisa kenal dengan ketua dewan. Ya, nama saya Isaias Abraham Komber. Saya sendiri berasal dari Kampung Pasir Putih ini, dan ini merupakan tempat kelahiran saya sendiri juga. Siap. Selengkapnya mungkin kalau yang sekarang ini saya dipercayakan oleh umat saya di Kampung Pasir Putih, khususnya kami umat Katolik, mempercayakan saya sebagai Ketua Dewan Stasi Santo Yosep Edward Pasir Putih. Siap. Terkait dengan pembangunan gereja Santo Edward Pasir Putih, ini melibatkan berapa stasi, umat dari mana saja yang datang bantu? Yang sekarang yang di belakang sekarang lagi sementara pengecoran ini, yang datang ambil bagian untuk ikut dalam pengecoran ini ya, ada stasi Brown Kendik, terus Mendopma, Sakartemin, dan Pasir Putih sendiri. Pasir Putih secara keseluruhan kaum muslimin dan kita Katolik dan Protestan. Sementara dari Mendopma dan Air Besar ada juga yang dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari Protestan juga ada ikut terlibat di sini. Dari gereja Victoria, dari gereja Hanam, Dari Air Besar itu ya? Dari Air Besar Hana, dari Mendopma Victoria yang baru dibangun. Berarti ini betul-betul dalam pembangunan ini melibatkan semua umat beragama ya? Iya, betul sekali. Ya. Umat khusus kita stasi Santo Yosep Edward Pasir Putih ini sudah mengalami beberapa kali perpindahan. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita ini dari Sakartemin dulu itu tahun 1928 itu sudah dipimpin oleh kita punya, dulu kita bilang Tua Gama. Tua Gama itu kan memang itu salah satu tokoh yang memang waktu di zaman orang tua-tua dia pakai istilah itu atau penatua. Itu dari waktu itu Bapak Yosef Suni sendiri, beliau yang bawa melanjutkan itu misi Katolik ini selanjutnya bersama dengan Pastoria de Capres ya. Selanjutnya menetap di Sakartemin dan beliau yang jalankan pertama sebagai tua agama pertama di. Terus turun berikut lagi di adiknya lagi. Adiknya itu Yohanes Ndawongpan. Komber Tonggo. Yosef Suni Komber Tonggo, habis itu dia turun lagi ke Yohanes Ndawongpan Komber Tonggo. Habis itu lagi itu masih di daerah Sakartemin yang posisi ini. Setelah tahun 1950 mereka datang ke Pasir Putih. Perpindahan warga dari sana, saudara-saudara dari sini menerima keberadaan kami dari Sakartemin untuk datang bergabung di Desa Pasir Putih, terus diberikan tempat untuk bersama-sama duduk dengan bapak dari kaum muslimin di Pasir Putih. Kita duduk bicarakan lagi, diskusi, akhirnya mereka memberikan kita satu lokasi yang hari ini kita ada duduk bersama di sini hari ini sebagai pemberian dari saudara kita yang ada di Pasir Putih ini. Nah itu tahun 1950 itu sudah mulai
mulai dibahas-bahas menyangkut itu, tapi umat datang belum ada gereja. Nanti diangkat sebagai tua agama Soterwaga. Itu tahun 1950. Itu tadi Bapak bilang Bapak Soterwaga sebagai tua agama lanjutan dari yang Bapak Ntowong Pan generasi berikutnya itu yang sudah di Pasir Putih. Nah itu baru selanjutnya nanti turun lagi langsung beliau yang ada duduk ini lanjutan tua agamanya. Luar biasa lama sekali ya. Lama. Itu Siap. itu sekaligus dengan Bapak Nuhuyanan mereka berpikir untuk mendirikan, harus kita umat Pasir Putih ini harus ada bangun gereja satu itu yang diperkerasai oleh Bapak William Nuhuyanan. Siap. Nah, itu mungkin sedikit gambaran saja untuk. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir kepada semua sahabat Komsos dimanapun berada terkait dengan kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat di Kampung Pasir Putih. Ya, terima kasih. Kami umat dari stasi Santo Yosep Eduard Pasir Putih bersama dengan saudara-saudari kami muslimin di Kampung Pasir Putih, kami berharap semoga apa yang kami perbuat hari ini mungkin menjadi satu jalan untuk membuka teman-teman di luar untuk melihat bahwa Pasir Putih inilah kami punya kehidupan, bahwa toleransi itu perlu kami junjung tinggi. Sehingga ini merupakan akar persoalan yang biasa membuat kita menjadi saling bertikai dan lain sebagainya. Ini kita jaga. Kalau ini kita jaga dengan baik, maka puji Tuhan, syukur alhamdulillah tidak akan terjadi hal-hal yang kita inginkan. Amin. Amin, amin. Dari Bapak Haji ada pesan-pesan? Pak, ya. Jadi saya sambung dari saya punya anak ini, artinya toleransi dalam kami ini, karena tadi yang saya bilang mutu fak-fak itu artinya satu tungku tiga batu. Dan kalau kita mau melihat satu tungku tiga batu itu diresmikan di Pasir Putih, dikeluarkan dari Pasir Putih baru menuju ke fak-fak. Nah, oleh karena itu kami Pasir Putih adalah sebagai tuan tanah, tuan rumah untuk diwujudkan satu tungku tiga batu. Oleh karena itu kami umat muslim di Pasir Putih maupun Katolik maupun dari Protestan, kami tetap menjaga itu sampai akhir hayat kami. Dan kami pesankan kepada anak cucu kami supaya jalankanlah sesuai dengan apa yang dari orang tua sudah jalankan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, Bapak terkait dengan kehidupan. Oke. Ada pesan-pesan terakhir? Itu Pesan-pesan. kalau itu kan saya masih sambung dengan Ya, pembicara kamu- pertama kamu- sampai siap, kedua. karena ini toh, ketemu Bang itu- Pemantah. Itu sudah. Orang tua tinggal Sambung satu ini. dengan itu. Jadi itu untuk kita mau bangun kembali, angkat kembali tuh. Tadi Bapak Haji ada jelaskan bahwa kita angkat kembali dari kita orang punya kehidupan orang moyang-moyang kita sampai tudung tete-tete orang itu perjalanan hidup keluarga ini tetap tidak goyang. Terus tidak goyang. dengan toleransi itu kita lihat begini sudah mulai goyang. Akhirnya termasuk yang lakukan barang itu sekarang Bapak yang masih hidup. Sapu Bapak dorang, saudara dorang yang lakukan untuk mengangkat satu tungku tiga batu itu dorang semua sudah tidak ada. Hanya yang saya saja yang pelaku yang masih ada sekarang. Nah, itu tidak. Bukan saya angkat diri, tapi jelas saya sendiri yang saya harus sampaikan. Nah, itu sejarah, Bapak. Sebab itu sejarah jadi. Dan itu berupa satu ide yang saya yang ide itu saya yang buat dari ide saya. Nah, terus kita buka itu, angkat itu satu tungku tiga batu. Itu tempatnya ada di bawah pasir. Sekarang orang mau buat pariwisata ini di situ. Kita angkat, saya sponsor bapak-bapak orang dari kepala kampung dengan imam Masjid Al-Mutakim. Saya sponsor supaya kita harus buat ini. Nah, terus kita angkat waktu itu tapi tanggalnya dan bulan saya sudah lupa. Itu tapi memang betul yang saksi hidup saya yang masih ada dulu yang kita angkat barang itu. Jadi memang yang bersumber untuk mengangkat satu tungku tiga batu ini
kita angkat kembali. Dia punya sumbernya dari sini sudah mulai. Di situ baru mulai tersebar. Di sana orang bilang satu tungku tiga batu. Karena mengingat bahasa yang tadi kau sebut itu. Nah, kita punya kehidupan orang tua itu. Orang tua juga dapat pesan. Idu maninina. Kopan pandai. Nah, itu yang beta hanya cuma pikir bahasa itu akhirnya bisa bentuk barang itu. Bentuk supaya angkat kembali. Karena sudah mau hampir hilang waktu itu untuk satu tungku tiga batu. Terpaksa ya. Bapak dorang semua di sana, Bapak Imam, Bapak Kepala Kampung Pasir Putih, Bapak Kepala Kampung Sekartemin, Kota Bali, semua. Baru kita buat angkat barang itu di bawah pasir, di bawah pohon waringin itu. Dulu ada pohon beringin saat di situ yang kita angkat cara untuk mau hidup toleransi atau menjalin hubungan kekeluargaan itu kita buat di situ. Jadi ya mungkin saya bisa jelaskan itu sampai sekian dulu. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit. Bapak. Nah, ini saya hanya sedikit tambahkan, saya himbaukan kepada pemerintah, mulai dari pemerintah Papua Barat provinsi sampai kepada pemerintah daerah, yaitu Bapak Bupati yang ada sekarang. Kalau mungkin besok-besok dia dapat dengar barang ini, tolong, artinya kalau bisa bangunlah kami satu tugu di Kampung Pasir Putih sesuai dengan mutu satu tungku tiga batu yang keluar dari Pasir Putih. Kalau bisa dibangunkan satu juga di Pasir Putih, satu tungku tiga batu. Itulah permintaan dari kami, masyarakat Kampung Pasir Putih secara keseluruhan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi sahabat Komlos dimanapun berada, salah satu falsafah hidup dari orang Fafak, khususnya orang Paham, adalah idu maninina. Ya. Itu dia. Maninina kopan pandek. Jadi bahwa segala hal terkait dengan kerjasama, gotong royong itu betul-betul sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat di tengah masyarakat Fafak, khususnya masyarakat Paham. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu contoh bagi kita semua agar dalam segala hal hidup itu baku sayang, saling gotong royong dan hidup saling membantu. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Edo, Bapak Haji Arobi, dan adik terkasih Abram. Jadi keren dipanggil dengan Abang. Botak mau keren ikut panggil botak. Semoga cerita-cerita kami pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera dari Tanah Fak-Fak untuk Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ada corona.